Sebenarnya satu hal yang menjadi fokus utama juga dan berulang kali disampaikan oleh Pak Erik itu adalah mengenai wasit. Tadi juga kita lihat ya, Bapak Umuh juga menyinggung bagaimana wasit ini sebagai elemen yang penting dalam sepak bola, ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Bukan hanya masalah soal kesejahteraan ya, tapi juga bagaimana kualitasnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana agar elemen yang paling krusial dalam menentukan jalannya sebuah pertandingan sepak bola ini bisa memiliki integritas yang tidak diragukan. Betul memang bahwa kalau kita lihat wasit di top flight competition kita ya, Liga 1 itu dibandingkan dengan wasit-wasit di liga negara lain di ASEAN misalnya, secara kompensasi atau gaji saya rasa lebih tinggi dibandingkan dengan negara lainnya. Tapi itu tidak melulu paralel dengan kualitas dari wasit yang selama ini bisa kita lihat. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya yang sering menjadi dasar dari ketidakpercayaan dari supporter akan bagaimana kompetisi sepak bola kita itu berjalan adalah keputusan-keputusan yang mungkin penuh dengan tanda tanya. Nah, ini menjadi perhatian lebih dari Pak Erick Thohir bahwa kualitas wasit kita ini perlu untuk ditingkatkan secara bagaimana cara mereka bisa menegakkan peraturan di dalam lapangan, bagaimana mereka bisa mengambil keputusan, dan nanti juga yang kita harapkan adalah bisa mengaplikasikan VAR, Video Assistant Referee ya, VAR kita bilangnya. Nah, tapi kalau VAR ini juga dilaksanakan, kan yang mengoperasikan juga wasit, juga manusia. Gitu. Jadi kita bisa lihat bagaimana aplikasi infrastruktur teknologi ini juga perlu diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia insan sepak bola Indonesia, terlebih untuk para wasit. Begitu, Mas. Oke, berfokusnya pada wasit karena harus memiliki kualitas dan juga integritas. Apakah memang pada saat ini kualitas wasit yang ada di Indonesia atau selama pertandingan masih kurang mumpuni, Pak Pangeran? Kita bisa lihat bagaimana, Mas, ya, kalau kita lihat supporter deh, fans. Saya selalu bilang supporter itu kan adalah pemilik saham terbesar sepak bola Indonesia sebenarnya. Karena mereka yang menonton, mereka yang datang, mereka yang meluangkan waktunya, meluangkan energi untuk menyaksikan pertandingan. Dan kalau kita lihat apa yang menjadi dasar dari kekecewaan mereka atau ketidakpercayaan mereka atau rasa pesimis mereka itu adalah bagaimana peraturan-peraturan sepak bola ini di dalam lapangan tidak dilaksanakan dengan seharusnya. Misalnya saja kalau kita lihat peraturan soal offside misalnya, saya rasa fans bola kan sudah sangat lumrah ya untuk tahu apa yang offside dan mana yang tidak. Kita sering sekali melihat bahwa apa yang harusnya tidak offside jadi offside gitu ya. Apa yang harusnya onside jadi offside. Ini hanya sebuah ilustrasi aja yang menggambarkan bagaimana banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan dari pelaksanaan sepak bola kita, Mas. Oke, berarti memang masih banyaknya harus dibenahi begitu ya dari wasit selama pertandingan. Tapi langkah konkret yang akan dilakukan nanti oleh Pak Erick Thohir, kira-kira apa yang akan dibenahi dari wasit ini? Apakah memang nanti akan bekerja sama dengan salah satu lembaga yang memang mengurus wasit begitu atau seperti apa, Pak Pangeran? Ya, ini masalah soal bagaimana edukasi dan pendidikan dari kualitas wasit kita ini. Mas, kita pengen lebih banyak nanti wasit Indonesia yang memang FIFA certified. Kita juga ingin memperhatikan bagaimana kesejahteraan mereka, karena walaupun secara remunerasi ya, secara pendapatan mungkin sudah lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya, tapi kami rasa itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi mungkin kita mengharapkan nanti akan ada sebuah sistem finansial yang memang diwujudkan untuk bisa memenuhi kesejahteraan dari para wasit ini. Kita ingin juga nanti Pak Erick memiliki visi untuk memberikan asuransi kepada para wasit ini. Karena kita harus membenahi semua elemen ini harus secara komprehensif, harus secara holistik. Tidak bisa kita membenahi pemainnya aja, tidak bisa kita benahi klubnya aja. Ini semuanya harus dibenahi secara menyeluruh, Mas Kevin. Baik, kalau menurut Pak Agus, apakah memang pemberdayaan atau meningkatkan kualitas dari para wasit ini juga penting untuk dilakukan, Pak? Ya, sangat penting karena pengalaman saya beberapa tahun menjadi pengelola sepak bola, pengelola klub ya, apalagi jadi manajer, tentu punya pengalaman yang sangat banyak, terutama berkaitan dengan wasit ya, di tahun-tahun 2010, 2009, apalagi ke belakang lagi, itu tentu ya sangat-sangat mengecewakan. Nah, kemudian ada perbaikan-perbaikan. Nah, tetapi sampai sekarang pun memang masih sangat butuh peningkatan kualitas wasit ya.
Karena wasit itulah yang bisa menimbulkan kerusuhan dan lain-lain ya, protes yang berlebihan terhadap pemain mengakibatkan pemain menjadi mendapatkan kartu. Nah ini, nah konsen Pak Nyala juga seperti itu, wasit akan menjadikan sebuah pertandingan yang nantinya berkualitas. Seperti kita melihat di Eropa, pemain pun protes tanpa menyentuh badan wasit ya. Itu yang nanti akan kita terapkan, akan kita tingkatkan kualitas wasitnya ya. Jadi jangan sampai wasit yang seperti sebelum-sebelumnya bisa mengakibatkan kerusuhan, bisa mengakibatkan hal-hal yang negatif di sebuah pertandingan. Itu akan kita tingkatkan sumber daya manusia wasitnya ini. Ini memang konsen utama Pak Lanyala juga menjadi prioritas bahwa perbaikan wasit perlu dilaksanakan. Dan itu sangat penting. Ini adalah program yang fokusnya Pak Lanyala memperbaiki kualitas wasit, Pak. Oke. Tapi tidak hanya dari peningkatan kualitas begitu ya, pemberdayaan dari wasit saja, namun juga pentingnya kerjasama yang baik dari supporter. Apakah memang para supporter ini nantinya dari para calon ketua umum yang baru, terutama dari Pak Erick Thohir maupun juga dari Pak Lanyala Mataliti, akan seperti apa agar para supporter kita juga nantinya akan tertib, akan dapat mengikuti setiap aturan-aturan yang ada dan tidak berbuat atau berunjuk rusuh seperti itu? Dari Pak Pangeran dulu. Saya rasa dalam beberapa bulan terakhir kita melihat sesuatu yang mungkin jarang kita lihat sebelumnya dari kalangan teman-teman supporter. Bagaimana unity atau persatuan ini dari para fans ini, para supporter ini kita terlihat ya. Semenjak tragedi yang terjadi di Kanjuruhan kemarin. Kita bisa melihat bagaimana supporter-supporter yang awalnya mungkin dipersepsikan sebagai rival, sebagai lawan, mereka bisa duduk bersama, bisa bergandengan tangan bersama, bisa berembuk sebenarnya apa yang terbaik untuk para supporter ini dan apa yang terbaik untuk sepak bola Indonesia. Jadi Pak Erick memiliki rencana untuk menggelar nanti, insya Allah jika terpilih, menggelar sarasehan dengan para stakeholder sepak bola Indonesia, termasuk juga dengan para supporter. Jadi Pak Erick ingin mendengar keluhan, aspirasi dari para supporter ini, karena selama ini kalau kita lihat memang cukup wajar jika para supporter ini memiliki teman-teman supporter memiliki sedikit kekesalan mungkin ya, atau kekecewaan karena mereka yang meluangkan waktu untuk nonton, mereka yang datang ke stadion, mereka yang mengeluarkan uang sendiri dari kantongnya, tapi memang banyak hal-hal yang tidak terwujud atau tidak terlaksana sesuai dengan standar yang ideal. Jadi Pak Erick merasa bahwa supporter menjadi pihak yang sangat penting, sangat krusial untuk diajak berdiskusi bersama dalam rencana sarasehan supporter yang nanti rencananya akan digelar jika Pak Erick terpilih menjadi ketua umum PSSI. Oke, adanya kekesalan dari para supporter karena tidak terpenuhi apa yang diinginkan. Kira-kira apa-apa saja Pak yang sekiranya tidak terpenuhi keinginan dari para supporter itu? Ya, sesederhana sebenarnya integritas pertandingan yang fair gitu ya. Kita tadi udah sering diskusi ya soal bagaimana keputusan pertandingan itu mungkin tidak terlaksana dengan standar peraturan atau keadilan yang ideal gitu, sehingga banyak kecewaan, wah tim kami kan sudah bermain baik kok, kenapa hasil seperti ini dan lain sebagainya. Atau juga masalah soal manajemen pertandingan, bagaimana kompetisi itu di liga bisa bergulir, bagaimana jadwal dari kompetisi yang berubah-ubah sehingga ada ketidakpastian atau sulit sekali bagi para supporter ini untuk bisa mengatur waktu mereka, kapan mereka untuk menonton dan lain sebagainya. Atau juga masalah soal jam berapa pertandingannya akan digelar, atau masalah soal izin pertandingan yang mungkin tiba-tiba menjelang hari H tidak keluar. Saya rasa hal-hal seperti ini yang menjadi beberapa concerns atau keluhan dari teman-teman kalangan supporter. Dan ini kita belum juga bicara soal bagaimana soal tata kelola manajemen dan juga tim nasional kita ya. Kita jangan ingat bahwa tim nasional kita ini memiliki dukungan yang luar biasa dari seluruh rakyat Indonesia, yang meskipun terakhir kali kita menjadi juara itu adalah SEA Games 91 di Manila, tapi kita tidak pernah melihat dukungan masyarakat kita ke timnas sepak bola Indonesia itu berkurang. Nah, saya rasa kita kan sudah lama nih merasa bahwa harusnya kita bisa menang sesuatu atau bisa menjadi juara. Saya rasa ini adalah sebuah kekecewaan yang juga perlu didengar dan juga perlu diadres oleh para pemimpin PSSI ke depannya, Mas Kevin.
integritas pertandingan, manajemen dari pertandingan itu sendiri, dan juga jadwal kompetisi yang masih terkadang suka berubah, itu yang menjadi salah satu kekesalan dari para supporter. Kira-kira seperti itu ya Pak Pangeran ya. Oke, itu kalau dari Pak Erick Thohir. Tapi kalau dari Pak Agus, kira-kira apa instrumen yang akan ditawarkan atau diberikan dari PSSI agar memang para supporter kita nantinya dapat bisa tidak rusuh seperti itu Pak? Kira-kira seperti apa? Ya, tentu supporter bagian penting dalam sepak bola kita ya. Supporter kalau untuk klub pasti menjadi pemain ke-12 ya. Jadi ke-12. Nah, kita pada kepemimpinan Pak Nyala di tahun 2013 itu kita sudah menciptakan bahwa stadion itu sangat aman untuk supporter, bahkan wanita dan anak-anak untuk menonton sepak bola itu sudah sangat nyaman dan aman. Itu yang pernah kita terapkan, dan ini juga akan terus kita tingkatkan. Insya Allah kalau Pak Nyala menjadi ketua umum ini, tentu itu menjadi bagian penting konsep beliau, pelaksanaan program beliau, bahwa di stadion itu adalah nyaman dan aman. Terkhusus untuk wanita, seorang ibu-ibu nonton sepak bola dengan nyaman dengan putranya atau anaknya masih kecil itu jangan. Nah, makanya itu jangan sampai terjadi lagi kasus Kanjuruhan atau kasus kerusuhan-kerusuhan lain yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kita ciptakan bahwa stadion itu nyaman, aman untuk sepak bola, menonton sepak bola maksudnya gitu. Nah, itu yang akan kita terapkan karena supporter itu adalah bagian yang sangat penting untuk sebuah sepak bola ya. Baik untuk klub maupun untuk timnas sendiri nantinya. Itu yang akan kita laksanakan, bahwa stadion aman dan nyaman untuk menikmati sebuah pertandingan sepak bola, Mas. Baik. Pak Agus dan juga Pak Pangeran, kalau kita melihat juga bahwa memang saat ini agendanya atau acaranya adalah terkait dengan KLB PSSI. Dan juga tentunya sebelumnya dari Bapak-Bapak sekalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa mempersiapkan dari Pak Pangeran untuk Pak Erick Thohir, kemudian Pak Agus untuk Pak Lanyala Mataliti. Kira-kira seperti apa peta kekuatan yang memang sudah didesain sedemikian rupa untuk bisa memenangkan begitu ya Pak, kira-kira dari KLB PSSI ini? Seperti apa? Dari Pak Pangeran dulu. Iya, saya rasa sejak pendaftaran pencalonan di bulan lalu, Pak Erick Thohir sudah bertemu ya dengan para voters ini, sudah bertemu dengan voters dari seluruh Indonesia, melakukan beberapa kali pertemuan juga tatap muka untuk mendengar aspirasi juga dari klub, dari Asprof. Dan kami percaya bahwa para pemilih PSSI ini yang 87 voters ini akan memilih, mendengarkan hati nuraninya dan memilih calon yang terbaik, yaitu Pak Erick Thohir. Oke. Pak Pangeran, ini kan juga untuk proses pendaftaran kemarin Pak Erick Thohir didampingi dengan generasi muda atau juga dari kalangan para artis. Apakah memang ini salah satu strategi yang dilakukan dari Pak Erick Thohir untuk bisa menggait kaum-kaum muda atau milenial? Seperti apa Pak Pangeran? Iya, kemarin memang pada waktu pendaftaran pencalonan ini kan beberapa selebriti ikut ya untuk dalam pendaftaran. Tapi harus diingat juga bahwa bukan sekadar artis, bukan sekadar selebriti. Tapi artis tersebut seperti Mas Raffi Ahmad atau juga Mas Atta Halilintar, ini adalah anak-anak muda selebriti memang, tapi yang juga memiliki investasi atau bisnis sepak bola, running klub sepak bola yang juga ikut berkompetisi di liga kita. Jadi ini sebenarnya menunjukkan dukungan bagi pembenahan sepak bola, karena orang-orang ini kan sebenarnya melihat sepak bola bukan hanya sebagai sebuah hobi, tapi juga sebagai sebuah investasi ya, sebuah bisnis gitu. Nah, investasi yang ingin dilakukan ini, yang ingin digelontorkan ini, yang sudah di-running dengan manajemen yang profesional ini, tentu saja diharapkan berada dalam sebuah tata kelola yang juga profesional. Nah, jadi saya rasa wajar jika rekan-rekan tersebut itu menunjukkan dukungannya kepada calon yang mereka rasa paling profesional, paling memiliki manajerial skill yang paling mumpuni, dan paling berintegritas, yaitu Pak Erick, Mas Kevin. Baik, kalau itu dari sisi Pak Erick Thohir, nanti kita akan juga mendengarkan dari sisi dari Pak Lanyala Mataliti yang akan disampaikan nanti oleh Pak Agus Santoso. Namun tahan dulu Pak Agus, kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Breaking News MNC News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.